إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyarakat muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak. Dan sesungguhnya syukur itu diawali dengan hati kita meyakini bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, kita buktikan dengan amal ibadah, amal perbuatan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala lini kehidupan kita berusaha meniti jalan yang telah dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa pekan terakhir ini kita banyak menyaksikan di informasi-informasi melalui televisi, melalui HP, bahwa di Indonesia sedang memiliki banyak sekali kasus kekerasan. Banyak sekali terjadi kekerasan-kekerasan. Dalam sebuah data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di tahun 2024 telah terjadi kekerasan sebanyak 19.145 kasus. Dan dari 19.000 itu 4.000 lebih korbannya adalah laki-laki dan 16.000 lebih korbannya adalah perempuan. Dan ternyata di antara kasus kekerasan itu yang banyak terjadi adalah kasus pelecehan seksual. Dan ini tentu satu hal yang sangat menyedihkan bagi kita yang tinggal di negeri yang mayoritas muslim. Karena sungguh sangat jelas bahwa Islam melarang, mengharamkan tindakan-tindakan kekerasan seksual. Islam mengharamkan yang namanya eksploitasi seksual. Itulah mengapa dalam surah An-Nur, jamaah sekalian, ayat yang ke-33, di ayat yang ke-33 surah An-Nur dikisahkan bahwa ada seorang budak wanita yang dipaksa oleh tuannya untuk melakukan pelacuran, untuk menyewakan dirinya, dan keuntungannya diambil oleh tuannya. Artinya budak ini dipaksa oleh tuannya, dan tuannya bernama Abdullah bin Salul, salah satu tokoh munafik. Dia mempunyai budak wanita, dan budak wanita ini dipekerjakan sebagai budak seks yang memperjualbelikan dirinya kepada orang-orang yang menginginkan jasanya. Tentu budak ini menolak apa yang diperintahkan oleh tuannya, sehingga beliau datang menghadap Nabi Muhammad SAW
mengadukan peristiwa yang ia rasakan, yang ia dapati, sehingga turun firman Allah An-Nur ayat 33. Allah berfirman, "Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu 'aradal hayatid dunya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim." Yang artinya, janganlah sekali-sekali engkau memaksa budak wanitamu. Dipaksa untuk apa? Al-bigha, dipaksa untuk melakukan perbuatan seksual. In aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid. Padahal budak wanita itu pengen menjaga kesuciannya, pengen menjaga kehormatannya, kemudian dipaksa. Maka Islam mengharamkan perbuatan tersebut. Kemudian Allah melanjutkan, litabtagu aradal hayatid dunya. Perbuatan itu tiada lain untuk mencari keuntungan duniawi. Karena hasil daripada perbuatan budak wanitanya tersebut, dia maksudkan digunakan untuk kemaslahatan dirinya, untuk keinginan dirinya, dan keinginannya adalah keinginan duniawi. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain dan juga hadis-hadis yang lain dengan jelas menyatakan bahwa Islam melarang, mengharamkan yang namanya kekerasan seksual. Islam menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Di dalam ajaran agama Islam, kita diharuskan menghormati siapapun, kerabat kita, tetangga kita, orang yang lebih tua dibandingkan kita, harus untuk dihormati. Di dalam Islam diajarkan untuk senantiasa menghargai satu sama lain, tanpa memandang jenis kelamin, tanpa memandang suku bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail." Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, tiada lain untuk saling menghormati, saling mengenal satu sama lain. Namun yang menjadi polemik kemudian adalah tindakan kekerasan seksual ternyata masih banyak terjadi di sekitar kita, di negeri kita. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua kaum muslimin. Menjadi perhatian bagi orang tua, menjadi perhatian bagi seorang suami, menjadi perhatian bagi kepala rumah tangga. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kita adalah pemimpin. Di rumah tangga laki-laki adalah pemimpin, orang tua adalah pemimpin. Maka menjadi amanah, menjadi tanggung jawab bagi orang tua yang Allah berikan kemudian anugerah keturunan, baik laki-laki ataupun perempuan, hendaklah ia memastikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Menjaga diri kita dan keluarga daripada api neraka. Maka di antara ikhtiar yang mungkin dapat kita lakukan dalam rangka mencegah yang namanya kekerasan seksual, dipastikan bahwa anak perempuan yang ada di rumah kita misalnya, ataupun keluarga kita, dipastikan kalau dia perempuan maka tidaklah keluar daripada rumah kecuali menggunakan busana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Tidaklah berdandan memamerkan lekuk tubuhnya kepada orang lain. Karena dalam Islam pun telah diatur bagaimana hubungan antara kita dengan orang lain. Dalam Islam kita mengenal ada istilah menundukkan pandangan, jemaah sekalian. Masih dalam surah An-Nur ayat 30 ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum
wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki, yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, menjaga yang namanya kemaluannya. Dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun. Dan itu merupakan perbuatan yang sangat baik untuk mereka. Bukan hanya laki-laki yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah Muhammad kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menjaga menundukkan pandangannya. Wa yahfadna furujahunna, dan menjaga kesucian-kesucian mereka. Karena jamaah sekalian, betapa banyak kejahatan yang diawali daripada pandangan. Betapa banyak penyimpangan seksual yang diawali dari pandangan yang tidak terjaga. Pandangan yang tidak bisa dijaga. Itulah mengapa salah satu dosa yang terkadang dianggap sepele oleh manusia adalah melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Padahal di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan kita untuk menjaga pandangan. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memerintahkan kita menjaga pandangan, maka Islam pun, syariat kita ini pun mengharamkan seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram, yang tidak ada ikatan mahramnya. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengancam hal tersebut. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, bi an yut'ina fi ra'si ahadikum bimukhitin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi, maka itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Itulah mengapa di dalam agama Islam kita meyakini ada yang kita kenal dengan mahram. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan sangat jelas. Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum, bahwa yang namanya mahram itu sebabnya ada 3. Yang pertama adalah karena ada hubungan nasab, keturunan. Dan yang kedua adalah karena adanya hubungan pernikahan. Dan yang ketiga karena adanya ikatan sepersusuan. Selain daripada itu, maka merupakan bukan mahram bagi kita, sehingga tidak halal kemudian menyentuh wanita tersebut, sehingga tidak halal kemudian berduaan dengan wanita ajnabiyah tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu masih banyak ikhtiar-ikhtiar yang lainnya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai bentuk tanggung jawab kita di masyarakat. Karena tentu setiap tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin nabiyyina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyarul muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian untuk sama-sama kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas dosa yang pernah kita perbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.